Selamat malam dan selamat malam Jumat ya Han. Benar banget. Oke, di sini kita mau bahas apa nih Han? Mau bahas tentang tempat-tempat horor atau mistis yang ada di Bandung terutamanya. Nah, jadi sebelum ke ceritanya, kita perkenalan dulu nih. Siapa tahu ada penonton-penonton baru ya kan, Iya, benar banget. yang belum kenal kita ya kan. Ya, Kita kenalin, nama gua Fatur. nama gua Farhan. Nah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita pertama adalah rumah kentang Han. Benar banget. Lu pasti udah tau lah yang namanya rumah kentang ya kan. Pasti ya. Jadi ada sebuah rumah tua yang menyimpan kisah tragis. Nah, ada seorang anak kecil tewas setelah terjatuh ke dalam panci rebusan kentang. Waduh, Menurut lu gimana nih ya? ngeri banget tuh anjing, pasti panas tuh anjing kalau masuk ke kuali yang berisi kentang yang benar-benar lagi direbus. Bayangin tuh. Nah, warga sekitar tuh sering melihat penampakan sosok anak kecil dengan wajah yang rusak. Jadian warga tuh sering banget ngeliat anak kecil ituan berkeliaran di rumah kentang ituan. Ngeri banget, apalagi kalau jadi tetangganya, pasti diteror kayaknya. Selain warga itu melihat seorang anak kecil itu, warga juga sering banget yang namanya tuh mencium bau kentang, aroma bau kentang. Terus aroma kentangnya tuh beda sama yang di kentang-kentang jualan soma ya kan. Kalau kalau jualan soma itu kan kentangnya tuh wangi ya, tapi di rumah ini tuh enggak guys. Di rumah kentang ini tuh aroma kentangnya tuh bau, sampai sampai warga pun kayak udah meresahkan gituan. Kalau lu di kalau rumah lu dekat rumah kentang gimana menurut Tuhan? Gua bakal pergilah, pindah sejauh-jauhnya dari tempat rumah kentang tersebut pastilah. Soalnya pasti capek gitu kan, tiap hari harus mencium aroma kentang yang bau dan juga sering melihat sosok anak kecil tersebut. Kalau menurut lu gimana tentang rumah kentang ini? Komen di bawah ya. Nah, inilah lanjutan dari cerita selanjutnya yang kedua, yaitu gua Belanda dan juga gua Jepang. Nah, siapa sih yang nggak kenal gua Jepang dan juga gua Belanda? Pasti kalian pada tahu ya yang tempatnya di jalan Haji Juanda. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Kamu tahu gak tentang gua Belanda dan juga gua Jepang? Kalau gue sih tahu ya, pernah terlintas di kepala gue tentang cerita itu. Gue tahu tentang mitosnya. Apa tuh? Mitosnya tuh ada larangan tentang nggak boleh ngomong lada, karena itu tuh apa, leluhur-leluhur di sana ya yang sangat dihormati ya tentang nama. Bener banget. Nah, lada ini ya. Jadi segitu aja sih gua. Ada juga kan sebelumnya di sana tuh sejarahnya tuh kan tempat yang dulunya untuk penyiksaan atau yang orang-orang yang disiksa dan juga orang yang disuruh kerja paksa oleh penjajahan, terutama Jepang dan juga Belanda pada masa lalu. Nah, mungkin
untuk sekarang mungkin mereka bergentayangan terutamanya di gua tersebut untuk mengungkapkan jati diri mereka mungkinnya. Nah, menurut lu gimana nih Tur? Menurut gue sih terkesan cukup seram juga ya. Ini tuh gua tuh kan dari zaman Belanda ya, udah kebayang lah kan bekas peperangan, udah banyak memakan korban jiwa juga kan di sana tuh kan. Udah pasti angker lah kan. Serem sih, serem. Apakah kamu berniat untuk uji nyali di sana? Aduh, gua kan sering banget ya nonton ekspedisi-ekspedisi malam itu kan, yang ke daerah sana. Lihatnya juga udah serem guys. Gua kayaknya gak mau deh. Gak kan. Gimana kalau kalian yang uji nyali apa atau punya pengalaman di gua tersebut? Kok di komen, oke? Oke, nah setelah kita nih tadi apa cerita apa? Gua Belanda sama Jepang ya. Iya, benar banget. Selanjutnya adalah kita tuh sekarang mau cerita tentang jalan horor. Nah, udah wajar lah ya kalau di Indonesia tuh banyak banget kan jalan-jalanan horor ya kan. Nah, di sini kita mau cerita salah satunya jalan horor yang terkenal di Bandung. Lebih tepatnya di Jalan apaan? Jalanan Babakan Siliwangi atau yang disingkat jadi Baksil yang deket kampus ITB atau deket Jalan Dago atau Haji Juanda. Nah, di sana tepatnya. Nah, jadi konon katanya nih di jalan tersebut tuh pernah terjadi yang namanya kecelakaan yang melibatkan seorang anak kecil membawa boneka, dan boneka itu dipercaya masih bergelantungan di pohon besar, dan kisah ini tuh bahkan menginspirasi film horor The Doll Han. Gimana pendapat lu tentang cerita-cerita horor Indonesia terus diangkat jadi film di luar negeri? Ya mungkin bagus juga untuk perkembangan film terutama film horor yang ada di Indonesia mungkin. Apalagi cerita-cerita yang ada di Indonesia tuh yang tentang horor itu pasti bakal bagus dan juga banyak sekali, terutama yang kayak film Annabelle ataupun Chucky pasti banyak. Nah, jadi bukan Annabelle doang nih yang serem nih, tapi Indo Indo juga nih punya boneka serem ya Han, khususnya di Bandung ya Han. Siapa tahu kalian punya cerita horor tentang boneka, boleh ceritain atau kirim ke email kita ya, biar kita angkat ceritanya ya Han ya. Atau gak tentang sekitaran Babakan Siliwangi di jalan di sana, apakah kalian punya pengalaman gitu, boleh langsung aja komen atau lewat email kita DM atau kirim pesan. Nah, mungkin kenapa boneka tersebut tetap bergelantungan di pohon-pohon, mungkin dimasuki oleh arwah si anak kecil tersebut. Oke, cukup sih untuk cerita boneka horornya. Kita langsung ke selanjutnya aja ya. Nah, ini dia cerita selanjutnya yaitu atau mungkin cerita terakhir kayaknya ya. Stay tune aja gitu di channel ini. Cerita selanjutnya adalah cerita tentang rumah gurita. Pasti kalian udah tahu lah, apalagi orang warga Bandung gitu, tentang rumah gurita ini yang berada di Jalan Pasteur yang sudah identik dengan akan rumahnya, yaitu atapnya yang berbentuk gurita. Apakah kamu punya pengalaman atau pernah melewati jalan tersebut, Tur? Gua tuh dulu tuh pernah ya lewat situ ya, rumah gurita tuh. Nah, gua kira waktu gua kecil tuh
gua kira tuh itu tuh taman bermainan. Ternyata bukan, ternyata itu rumah yang udah kosong gitu, kayak udah ditinggalin. Aku kira tuh dulu tuh itu rumah tempat bermain, ternyata bukan ya. Tapi emang kalau lewat situ tuh terkesan merinding lah, horor. Itu sih menurut gua Tuhan. Gue juga hampir sama nih kayak Patur, cuma lebih ke bangunannya sih, lebih kayak unik dan juga klasik-klasik kayak rumah-rumah Belanda pada umumnya, cuma ada keunikan di atapnya itu yang berbentuk gurita. Nah, gimana sih? Kenapa bisa dikatakan horor? Karena rumah tersebut yaitu sering dibilang atau sering terdengar oleh ucapan masyarakat atau warga kota Bandung terutamanya, yaitu tentang adanya gereja setan atau penyembahan tentang setan yang berbau satanik kayaknya ya. Gimana nih kalau tentang bau-bau kayak setan-setan atau penyembahan kayak gitu? Menurut gua tuh kayak sebenarnya wajar ya tempat seperti itu horor gitu kan, apalagi di Indonesia ya. Tempat-tempat segitu kan dipakai untuk pesugihan kan. Nah, tapi untuk penyembahan setan agak-agak tricky nih. Kok bisa ya sampai gitu ya? Rumah tua, gurita gitu kan. Terus dipakai penyembahan setan kayak, au, serem banget sih. Apalagi kayak dianggap gereja setan gitu ya. Wah, kayak aku no speak up lah kalau itu. Sorry ya. Nah, terus juga mungkin buat kedepannya untuk rumah gurita mungkin bisa direaktifkan kembali oleh Pemprov atau siapapun itu untuk dijadikan tempat wisata aja, biar lebih kesannya lebih unik mungkin ya, ataupun bisa menjadi tempat-tempat yang bagus Nah, buat sekarang. kalau gua sih nggak setuju ya yang menurut lu buat dijadiin tempat wisata, karena itu tuh udah jadi histori yang akut oleh masyarakat horor kan. Nah, kalau dijadiin teman bermain nggak setuju. Tapi gue setuju kalau rumah itu dihancurin, serius, hancurin, jadiin rata aja jadi tanah, walaupun historinya biar sekalian historinya hilang aja gitu. Bisa bisa, tapi ya kalau pendapat kalian gimana nih tentang rumah gurita, atau sering lewat, coba komen atau kirim pesan lewat email kita ya. Oke, mungkin segitu aja kaliannya. Oke, mungkin cerita horor ini segitu aja ya. Kita akan membagikan cerita-cerita horor lagi atau mungkin mengundang narasumber, gak tahu juga ya. Stay tune. Kita akan berdiskusi lagi dengan kawan kita Farhan untuk membahas cerita-cerita horor terutama di Indonesia. Stay tune aja di channel kita. Kita pamit undur diri. Saya Fatur. Saya Farhan. Selamat tinggal.